Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekadar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para Sobat SR dan para pemirsa untuk berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan hari yang cukup panas cerah ini, kami sekarang sedang berada di alun-alun kota Yogyakarta. Dan tepat di belakang kami ini ada dua pohon beringin kembar yang sangat populer di masyarakat Yogyakarta ini, terlebih lagi di masyarakat kita Indonesia. Karena kononnya bahwasannya pohon beringin kembar yang ada di alun-alun kota Yogyakarta ini banyak memiliki cerita-cerita mitos, banyak memiliki legenda-legenda mistis yang sudah beredar secara turun-temurun dari generasi pertama sampai generasi selanjutnya. Sebenarnya kalau kita melihat kepada sejarah, ini pohon beringin kembar yang ada di alun-alun kota Yogyakarta ini sudah ada sejak ratusan tahun yang silam. Bahkan ketika di dalam buku tentang sejarah Yogyakarta, pohon beringin kembar ini sudah ada sejak zamannya Hamengkubuwono yang pertama. Anda bisa bayangkan itu tahun berapa, itu sudah ada. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi zaman sekarang ini, jadi sudah hampir ratusan tahun yang silam keberadaan dua pohon beringin kembar yang ada di tengah alun-alun kota Yogyakarta. Nah, apa cerita-cerita mistis yang terkandung di legenda dua pohon beringin kembar yang berada di tengah alun-alun kota Yogyakarta ini? Kita akan ketahui dan bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang cerita misteri yang berkaitan dengan dua pohon beringin kembar di tengah alun-alun kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Para sobat dan para pemirsa, banyak beberapa cerita-cerita dan legenda-legenda yang berkembang di masyarakat ini tentang keunikan, tentang mistis dua pohon kembar beringin yang ada di alun-alun kota Yogyakarta. Apa mitos-mitos, apa hal-hal mistis yang berkembang seputar kedua pohon besar ini yang berada di alun-alun kota Yogyakarta. Yang pertama, ada cerita yang kami peroleh dari masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta ini, bahwasannya kedua pohon besar ini merupakan pintu gerbang untuk dapat memasuki alam jin, penguasa laut selatan. Karena bahwasannya kedua pohon ini masih erat kaitannya, Keraton Yogyakarta masih erat kaitannya dengan penguasa laut selatan yang kita kenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Mungkin bagi Anda yang tidak memiliki pengetahuan intuisi, Anda hanya akan mendapati dan melihat ya pohon saja, kemudian padang rumput, tanah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar sini, kemudian bangunan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Anda memiliki dan mempunyai pengetahuan intuisi, pendekatannya dengan dunia metafisika, pengetahuan spiritual, maka cerita yang berkembang di tengah masyarakat bahwasannya kedua pohon ini merupakan pintu gerbang untuk dapat memasuki kerajaan penguasa laut selatan, menurut kami benar adanya dan Anda
akan dapat mengetahui itu jika Anda memiliki pengetahuan intuisi yang baik. Kemudian juga yang kedua, ada yang kami peroleh narasumber bahwasanya nanti ada sebuah acara masangin. Masangin ini adalah sebuah ritual yang seseorang ini berjalan dari ujung jalan sana dengan mata tertutup, harus dapat dan mampu melewati sisi kedua pohon beringin ini. Artinya harus berjalan lurus masuk. Nah, kalau nanti seseorang itu bisa masuk lurus tepat dan tidak belok ke kiri ataupun ke kanan, maka konon cerita yang kami peroleh, orang ini jika mempunyai hajat, cita-cita, dia akan berhasil. Kalau dia ingin punya pasangan, dia akan bisa. Ingin dapat jodoh, dia akan dapat jodoh. Dia ingin kaya, dia akan dapat kaya, dan dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau berjalannya nanti tidak mampu melewati kedua pohon beringin ini, ke kiri, ke kanan, maka apa yang diinginkan tidak berhasil. Nah, menurut kami ini adalah mitos-mitos yang tidak benar. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana orang-orang akan mencoba memasuki garis tengah kedua pohon beringin kembar ini, ya. Nanti kita akan shoot, kita akan saksikan acara masangin setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, ini salah satu ritual yang sering dilakukan di alun-alun kota Yogyakarta untuk dapat memasuki sisi dari kedua pohon beringin yang kembar. Mitos yang berkembang di tengah masyarakat kita, apabila seseorang mampu atau dapat memasuki dari sisi kedua pohon beringin tersebut, maka segala impian, cita-cita akan dapat terkabulkan. Tapi apabila tidak berhasil, ya berarti tidak terkabulkan. Nah, ini juga banyak dari para peserta yang ingin mencoba untuk dapat memasuki ke arah tengah-tengah pintu atau kedua pohon beringin kembar di alun-alun kota Yogyakarta tersebut. Nah, para pemirsa dan para sobat bisa melihat sendiri nanti apakah pesertanya ini betul bisa masuk jalan lurus atau nanti ke arah kiri dan kanan tidak sampai. Nah, kita lihat para sobat dan para pemirsa, itu ada yang ke arah sebelah kiri, nyasarnya kemana-mana itu. Ada juga yang ke arah sebelah kanan. Ya, lihat. Nanti malah nyasarnya sampai ke jalan raya itu. Padahal dia harus memasuki ke tengah-tengah di antara kedua pohon kembar ini, ya, dua pohon beringin yang kembar ini. Sobat dan para pemirsa, ini alun-alun kota Yogyakarta. Ini adalah pohon legendaris, pohon beringin yang berada di tengah alun-alun kota Yogyakarta yang usianya sudah hampir mencapai ratusan tahun yang silam.